hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Seberapa penting firman-Nya dalam hidup kita. Bahkan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Firman. Dia adalah firman itu sendiri. Kadang-kadang kita merasa ada banyak hal yang penting di hidup kita. Tapi saya ingin berkata, mulai sekarang tempatkan firman Tuhan lebih penting dari apapun. Tidak ada orang yang berhasil di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan tanpa menempatkan firman Tuhan lebih penting. Kadang-kadang kita merasa firman Tuhan itu penting dikala kita perlu. Saya berkata saudara, firman Tuhan itu berkuasa di dalam segala hidup kita. Dan hari ini, mari angkat tangan saudara. Tuhan, biar firman-Mu masukkan dalam hidup kami. Firman-Mu berkuasa untuk menyembuhkan. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah. Firman-Mu berkuasa untuk membangkitkan dan memulihkan. Firman-Mu berkuasa untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah hari esok kami. Mengubah masa depan kami. Firman-Mu berkuasa yang tidak mampu kami lakukan, mampu dilakukan oleh firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus, Roh Kudus, bekerjalah. Beri kami pengertian. Bicara bagi setiap kami. Beri kata-kata sederhana pada mulut lidah bibir hamba-Mu. Pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan di dalam nama Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, barang berkata, Tuhan sangat memberkatimu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih buat semua yang sudah melayani worship leader dan yang lainnya. Baik, terima kasih. Dan wow, saya sungguh luar biasa kehormatan buat bisa melayani di ibadah ketiga ini. Ya, diberi kehormatan sepanjang hari ini 6 kali ibadah. Dan tiba-tiba ketika saya mempersiapkan, Tuhan beri saya tema yang berbeda-beda. Dan saya percaya bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan. Saya percaya bahwa firman-Nya itu selalu baru. Saya percaya bahwa firman-Nya itu tepat mendarat di hati setiap orang. Amin, saudara. Dan saya beri tema firman Tuhan ini. Oke, saya lupa memperkenalkan nama saya karena ini pertama kali saya datang. Nama saya Joseph Hendrik Gomulia. Saudara bisa dilihat di YouTube, di TikTok. Saya berasal dari Makassar. Dan saya seorang gembala sidang, ya, dan saya udah sebelum menggembalakan 15 tahun, saya jadi penginjil dan menggembalakan, ya kurang lebih sudah 15 tahun juga. Jadi melayani Tuhan sudah 30 tahun. Saya datang bersama istri saya, Wenny Gomulia, ya, dan kami dikaruniai seorang anak, bisnismen. Tapi yang paling penting dia ada youth pastor di gereja, Ivan Gomulia dan Karina. Dan saya bersyukur bahwa dia boleh melayani Tuhan. Dan satu kali saya berkata, saya bersyukur karena kamu menjadi pengusaha yang berhasil. Tapi hal yang paling membahagiakan, kalau engkau menjadi anak yang cinta akan Tuhan, terlebih melayani Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa kami. Sekali lagi itu adalah sebuah anugerah. Saya datang bersama pendoa dan teman, sahabat Ibu Deborah. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan terima kasih. Terima kasih buat Bapak, koordinator ibadah bersama Ibu. Dan semua para diakan, full time, para tim musik. Semua multimedia yang sudah menyiapkan ibadah ini. Saudari berkati Tuhan, amin. Praise and worship-nya. Baik, saya beri tema, yaitu Tuhan itu benar. Apa sih maksudnya? Mari kita baca Mazmur 92
ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14. Mereka akan ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Garis bawahi, ternyata dari semua keberhasilan yang Tuhan inginkan adalah memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dan mari lanjut sedikit ayat 16-nya. Bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku tidak ada kecurangan padanya. Amin. Saya berdoa, saya mengimbau Anda Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti. Karena ini serial khotbah sebenarnya, ikuti secara di YouTube ibadah pertama, kedua. Dan saya akan minta izin kepada gembala saudara untuk ibadah ke-6 akan mendoakan, mengimpartasi orang. Jadi kalau saudara rindu untuk didoakan, pas saya pengen nanti di ibadah ke-6 yang terakhir saudara. Sebentar, ya saya tidak tahu kalau Tuhan menggerakkan hati, saya minta waktu sedikit untuk mendoakan, tapi akan lebih bebas kalau di ibadah terakhir. Baik, Tuhan itu benar. Dan saya minta tolong PPT, perkataan Tuhan itu benar. Tuhan itu benar dirangkum dalam satu kata, yaitu yasar, jaser. Yasar atau jaser itu bicara tentang lurus, benar, atau paling lurus. Jadi waktu kita memberitakan Tuhan itu benar adalah bagaimana Allah menciptakan kita, menjadikan kita menjadi orang yang benar dan jujur. Saya berdoa proses ini adalah saudara mengerti bahwa saudara memanggil, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi bertunas di pelataran agar supaya memberitakan Tuhan itu benar. Amin. Lewat hidup kita, lewat karakter kita, lewat perilaku kita. Sehingga orang-orang akan melihat saudara dan saya dan dia berkata, wah dia punya Tuhan yang benar. Amin. Orang-orang akan tertarik kepada Tuhanmu karena mereka melihat saudara. Sadrak, Mesak, Abednego diminta untuk menyembah Allahnya Nebukadnezar, dijebak, tapi dia tidak ingin menyembah Allah yang lain. Dan lewat kehidupannya, dia dibuang ke perapian, dia tidak takut. Bahkan ada 4 orang yang akhirnya bersama-sama dengan dia. Dan saya percaya satu orang itu adalah Yesus. Dan saudara, dan kemudian dia keluar dari perapian itu. Nebukadnezar berpikir mungkin apinya kurang panas. Dan akhirnya dia coba, ada satu orang yang kemudian masuk ke dalam sana dan mati. Saudara, Daniel ketika dibuang di guan singa dan kemudian waktu keadaan itu singa-singa itu terkatup mulutnya. Dan mereka berpikir, wah mungkin Daniel saat itu singanya sedang kekenyangan. Dan ada satu orang dibuang ke gua singa itu ketika Daniel sudah keluar dan singa-singa menerkam itu. Apa artinya saudara? Kalau saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhanmu benar di luar daripada apa yang saudara mampu lakukan. Percayalah dan jangkaulah dengan iman bahwa Tuhan mampu melakukannya. Saudara di dalam setiap keadaan di mana Tuhan menempatkan saudara, tujuan Tuhan satu.
agar engkau memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Mudah untuk kita memberitakan Tuhan itu benar dalam keadaan yang baik. Tapi seringkali orang kita berpikir, masalahku terlalu berat. Saya berdiri di sini bukan berarti tanpa masalah dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Saya tidak perlu menyebutkan saudara. Tapi saya akan menyebutkan setelah saya memenangkan. Tapi saya ingin berkata bahwa ketika dalam keadaan seperti itu, iblis ingin membungkam mulutmu. Untuk kecewa, tidak percaya. Tapi mari memilih untuk tetap melayani Tuhan. Dan percaya karena dia Tuhan yang masih tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin. Amin saudara. Saudara tetap bertumbuh ke bawah seperti pohon korma. Menyerap makanan dari sumbernya. Dan firman Tuhan berkata engkau akan bertumbuh ke atas seperti pohon aras di Libanon. Dan saudara semakin kuat apa? Semakin kuat rohmu, semakin kuat engkau di dalam Tuhan. Sehingga saudara bisa memberitakan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah keadaanmu yang mungkin tidak enak. Daniel melakukan itu. Kenapa? Karena dia memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan dia memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bertumbuh kuat? Kita bisa memberitakan. Yang pertama, poin yang pertama. Yaitu saudara mesti belajar bertumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Yang dikatakan di kitab, di terjemahan Amplified Bible. Tolong saya PPT-nya yang terjemahan Amplified Bible. Menuliskan orang benar. Mazmur 92, kalau di Amplified ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, saudara. Orang benar akan berkembang seperti pohon kurma, yaitu berumur panjang, lurus, dan bermanfaat. Mereka akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon, di dalam kurung, kuat, megah, dan stabil. Ditanam di pelataran Tuhan mereka untuk berkembang di pengadilan Allah kita. Jadi saya ingin berhenti di sini, yaitu pohon aras itu kuat. Bertumbuh itu kuat. Seseorang tidak akan bisa kuat tanpa diizinkan sebuah tekanan, pressure. Seringkali gini saudara, orang itu salah paham dengan Tuhan. Pernahkah saudara mengizinkan anakmu mendapat celaka? Tanpa, saya rasa enggak. Kalau boleh saya yang celaka. Benar saudara? Tuhan Bapamu yang memberikan putranya. Yesus yang memberikan nyawanya. Firman Tuhan berkata, masakan dia tidak memberikan yang lainnya. Tapi dia izinkan masalah. Bukan untuk membuat engkau jatuh. Bukan untuk membuat engkau celaka. Bukan untuk membuat engkau dihina. Tetapi untuk menguatkan engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena di zona nyaman kadang-kadang orang menjadi sombong. Bisakah di zona nyaman kemudian orang kuat? Kecuali engkau pernah punya pondasi yang kuat. Dan ketika engkau tumbuh, engkau bisa tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau saudara diizinkan di ibadah pertama saya berkata bagaimana rahasia bertumbuh ke bawah. Dan saudara benar-benar ketemu dengan Tuhan, punya pengalaman, pengenalan akan Tuhan pribadi. Dan ibadah kedua saya berbicara tentang bagaimana pohon aras itu bisa kuat. Dia bertumbuh ke atas dan bagaimana dia menjadi pohon yang begitu kuat, begitu besar. Dan saya berdoa, saudara di dalam kekristenan saudara tidak hanya di kulit. Karena ada sebuah visi di luar. Yaitu visi sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu untuk kita memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Bertumbuhlah kuat di dalam Tuhan. Bertumbuhlah dalam pengenalanmu. Bertumbuhlah di dalam firman Tuhan. Tidak cukup saudara datang ibadah mendengar firman itu sangat baik setiap minggu. Seperti hari ini. Tuhan menghargai itu. Tapi peperangan saudara
masalah saudara, tantangan saudara, hidup saudara tetap saudara mesti jalani. Dan hanya di dalam melakukan firman. Dan saudara butuh hubungan, butuh firman, rema setiap hari. Sebelum memulai hari-harimu. Adakah itu saudara menjadi prioritas di dalam hidup saudara? Saya berdoa bahwa saudara adalah orang-orang yang kemudian berkata, iya ya, aku perlu itu. Lakukan itu saudara. Sebab ada banyak rahasia di sana. Kuatkan. Saya beri sebuah contoh. Istri saya ada di sini. Waktu masa COVID, semua toko tutup, rumah makan tutup. Kebetulan kami punya restoran. Dan waktu kami berdoa, masa COVID itu, tiba-tiba Tuhan berkata, dia beri saya ayat firman Tuhan, sediakan parit. Apa maksudnya Tuhan? Sediakan parit. Dan waktu saya beritahu istri dan anak, Papa dapat rema sediakan parit. Dan karena bisnis kita restoran, parit itu yang maksud buka lebih banyak restoran. Waktu bangsa Israel kekurangan air, mereka minta air, tapi Tuhan justru minta dia menyediakan parit. Dan saya berkata kepada istri dan anak saya, yuk buka lebih banyak. Dan mereka kemudian setiap tahun buka beberapa, sampai dengan 9 restoran. Saudara, apa yang terjadi? Di saat COVID, saudara, di mall itu 550.000 per meter. Service charge 165.000, jadi bayangkan 700.000 lebih, saudara, per meter. Tapi masa COVID, kami diberi hanya harga 48.000 per meter. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Saya ingin memberi Anda seperti ini. Bahwa tuntunan Tuhan diperlukan di dalam hidup saudara. Bukan hanya di keluarga saudara. Tetapi di dalam bisnis, pekerjaan setiap hari. Itu firman harus relate dalam hidup kita. Karena dengan begitu saudara bisa memberitakan Tuhan. Mulai belajar untuk melakukan. Servis charge-nya 165.000, diberi hanya 5.000 rupiah. Saudara, itu gak pernah bisa terjadi. Harga-harga dari berapa murah, beli tempat, beli tanah, beli macam-macam sewa, itu sangat murah. Di saat orang lain panik menjual. Apa yang terjadi? Setelah hari ini bisa naik 10-20 kali lipat. Dari yang sebelumnya. Sekarang baru orang mau masuk terlambat. Jadi saya ingin memberitahu saudara bahwa firman Tuhan begitu penting di dalam Anda bertumbuh. Di dalam kita bertumbuh di dalam hidup kita. Apalagi yang telah, waktu masa COVID semua banyak gereja tutup. Dan tiba-tiba saya berdoa, nangis di hadapan Tuhan dan berkata, kok pergi keliling? Oh, orang takut pergi keluar kota, saudara. Tapi kemudian Tuhan, saya bertemu dengan orang, Tuhan pertemukan, kamu enggak buka gereja? Kamu enggak mau mulai? Saya mendoakan, dia mau mulai 2-3 orang. Saudara tidak sadar 60 gereja. Selama 3 tahun, 4 tahun itu gereja dibuka 60 gereja. Segala kemuliaan buat Tuhan. Kok enggak ada yang tepuk tangan? Jadi sistem saudara di dalam Tuhan dan sistem dunia itu berbeda. Izinkan lututmu berlutut dan berdoa, bergumul, masuk di hidden place, saudara untuk mendapat tuntunan Tuhan. Bacalah firman setiap hari, bergaullah itu karena kuasa firman itu supranatural. Bayangkan tidak ada satu buku yang kadaluarsa. Hanya firman Tuhan yang sampai dari 2000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selamanya masih tetap bisa berbicara karena firman Tuhan itu adalah
Yesus sendiri dan firman Tuhan itu diwahyukan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama yang mengurapi Yesus, yang mengurapi murid-murid, yang mengurapi nabi-nabi, yang mengurapi Abraham, mengurapi Daud, mengurapi rasul-rasul, mengurapi hamba-hamba Tuhan, mengurapi pemimpin-pemimpin saudara. Dia firman yang sama yang bekerja, yang mau mengurapi saudara. Itu penting. Karena tanpa firman tidak ada kekuatan. Saudaranya berkata kira-kira ya. Tapi ketika ada firman, rema itu menjadi begitu kuat. Yang kedua, bertumbuh tinggi lurus saudara. Hati saudara mesti belajar lurus dengan Tuhan. Ikhlas, tulus dengan Tuhan. Saudara. Dan saya masuk pada poin ke-3 dan 4. Megah. Pohon ara, saudara mau bertumbuh, itu ada satu hal yang penting. Yaitu engkau bermegah di dalam Tuhan. Ada banyak orang ketika dia bertumbuh, dia bermegah, dia merasa itu kekuatannya. Makanya dia sombong, jatuh. Sadari satu hal. Kalau engkau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Buatlah sebuah janji, sadari akan hal itu. Bahwa ini semua karena perbuatan Tuhan. Dibanding semua kepintaran, koneksi saudara, kehebatan saudara. Itu karena Tuhan. Amsal 22 ayat 29. Firman Tuhan berkata seperti ini. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja. Ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, orang yang bermegah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia orang yang cakap dalam pekerjaannya. Dia di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Saya berdoa bahwa saatnya anak-anak Tuhan diangkat di hadapan raja-raja, saudara berdiri. Amin. Raja-raja akan mendapat nasihat. Tuhan akan mengangkat saudara menjadi orang-orang yang terbaik di bidang saudara. Amin. Kalau saudara punya toko, menjadi toko yang terbaik. Toko yang terlaris di Jakarta, di Cikarang. Kalau saudara punya rumah makan, menjadi rumah makan yang terlaris. Kalau saudara menjadi pemimpin pabrik, engkau memimpin pabrik itu. Engkau menjadi manajer, direktur dengan produksi yang terbaik. Kenapa? Karena ada saudara di sana. Ada hikmat di sana. Saudara, saya berdoa firman ini menjadi bagian saudara. Tapi ada satu hal, saudara mesti bermegah, mengandalkan Tuhan, bermegah karena Tuhan. Mintalah hikmatnya, mintalah pengurapan, mintalah sumber itu. Amin. Maka Tuhan akan membawa saudara berdiri di sana. Saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya kerja dari seorang pekerja. Saudara, kami di keluarga miskin hanya kerja menjadi bagian stok di pabrik kayu. Tapi singkat cerita Tuhan membawa menjadi bisnis kayu. Orang lain produksi 50% dari kayu gelondongan. Puji Tuhan, saya bisa belajar dan memproduksi sampai 70%. Waktu saya kerja. Orang lain kerja asal-asalan. Saya kerja, saya teliti yang lainnya. Saya belajar dari tukang stokes dan kemudian mengantar barang, masuk marketing, masuk ke bagian dokumen, masuk ke yang lain. Sampai akhirnya masuk ke produksi, masuk ke mesin-mesin. Saya mengetahui semua. Satu kali Tuhan suruh untuk jadi pengusaha dan saya nggak punya modal. Akhirnya saya lakukan saja, saya memulai dan orang kemudian mempercayakan. Saudara tahu akhirnya apa? Menjadi eksportir terbesar di kota Makassar. Tidak cukup itu, di Indonesia bagian timur, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Segala kemuliaan buat Tuhan dari orangnya nol. Saudara, kehidupan Tuhan itu real, nyata. Asalkan engkau bekerja sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan berikan itu adalah sebuah tanggung jawab. Berkaryalah, nyatakanlah di sana bahwa Tuhan itu benar.
Amin. Lewat kehidupan saudara, lewat bisnis saudara, lewat pekerjaan saudara, lewat studi saudara. Jadilah berkat di sana. Yang keempat, stabil. Stabil. Karena untuk seseorang bertumbuh perlu stabil. Stabil itu didapati dari kerohanian saudara stabil. Saudara, Ruben mengikut Tuhan. Dia anak sulung dari Yakub, tapi dia kehilangan hak akses sulungannya. Dan firman Tuhan menulis, karena Ruben unstable, tidak stabil. Orang harus mengutamakan Tuhan, baru engkau bisa stabil. Ada banyak orang menomor dua akan Tuhan. Oleh sebab itu hak kesulungannya hilang. Apa itu hak kesulungan? Adalah orang yang mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, maka saudara akan lihat orang itu kehidupannya stabil. Latih diri saudara untuk hal itu. Ruben kehilangan hak kesulungan karena firman Tuhan menulis unstable, tidak stabil. Bahkan dia berzina, saudara, dengan istri ayahnya. Sehingga dia kehilangan hak kesulungan itu. Stabilkan kerohanian saudara. Amin. Apapun keadaanmu, stabil cari Tuhan. Didik diri saudara. Latih, prioritaskan, belajar, bertumbuh, stabil saudara. Kadang-kadang ada banyak faktor bisa membuat kita stabil. Tapi seorang juara di dalam pertandingan dia tahu bagaimana di dalam melatih dirinya. Dia perlu stabil setiap hari melatihnya. Sehingga dia akan menjadi seorang juara. 1 Korintus 9 ayat 25 bagian A menulis begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. 1 Korintus 9 ayat 25 bagian A. Jadi tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Di dalam hidup kekristenan kita, kita sedang bertanding. Dan kata menguasai dirinya dalam segala hal, ini ada orang yang stabil. Dikala di bawah dia tetap mengutamakan Tuhan. Dikala dia di atas dia tetap memuliakan Tuhan. Di dalam segala sisi hidupnya dia tetap stabil mengiring Tuhan. Karena dia mengerti satu hal. Bagiannya adalah memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Kalau saudara ngerti akan hal ini, maka saudara akan memberi fondasi sungguh-sungguh. Karena saudara mengerti ada tujuan Tuhan. Memberitakan Tuhan itu benar. Saya bisa membayangkan ketika Yusuf dibuang oleh saudaranya. Dia tidak menjadi kecewa. Dan dia tetap menjadi budak dan melakukan yang terbaik. Sekalipun dia budak. Di tengah-tengah dia digoda oleh istri Potifar. Yang dimana dia sudah mengabdi di sana. Bahkan difitnah. Karena dia memilih hidup dalam kebenaran. Dia tidak menjadi kecewa. Dia tetap menjadi kepala penjara sekalipun dibuang di penjara. Dengan predikat pesinah. Orang yang terhukum. Saudara. Tetapi Tuhan tetap berkarya. Memberi karunia mimpi. Memberi pengurapan atasnya. Sehingga ketika Firaun pun mendapat sebuah mimpi. Yusuf keluar menjadi orang yang berhikmat. Saya ingin beritahu satu hal. Masa padang gurunmu tidak selalu. Tapi hal ini saudara. Apakah engkau mengizinkan Tuhan berjalan bersamamu di dalam masa padang gurun? Apakah engkau mau berjalan dengan Tuhan dan percaya di masa padang gurun itu? Apakah engkau tetap memberitakan kebaikan Tuhan menjadi berkat di setiap musim hidupmu? Karena Tuhan sedang mempersiapkan untuk sebuah rencana yang jauh lebih besar seperti Yusuf. Penting saudara untuk memiliki persepsi yang benar agar sikap kita benar.
Ada banyak orang, Tuhan punya destiny, mimpi yang besar, rencana yang besar atas hidupnya. Dia diberi mimpi. Tetapi saudara, hari ini saya ingin memberitahu saudara, mungkin engkau sedang ada di padang gurun. Engkau berkata, Tuhan, antara janjimu dengan masalah yang saya hadapi sepertinya terlalu jauh. Tidak relate. Saya mengalami kerugian, saya mengalami seperti orang yang terkutuk, saya mengalami sakit penyakit, saya mengalami masalah keuangan, masalah keluarga. Tapi saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat dan menolongmu. Amin, saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri. 4 hal ini, kuatlah, memiliki hati yang lurus, tinggi lurus, bertumbuh kepada Tuhan, bermegahlah kepada Tuhan. Dan yang keempat, tetap stabil mengiring Tuhan. Kenara pakasyi kita kata, ku terhubung denganmu. Bisa Pak? Makasih. Kenara pakasyi kita. Memberitakan Tuhan itu benar. Siapa yang ingin berkata, Tuhan, di dalam hidupku, aku ingin memberitakan bahwa Engkau itu benar. Siapa yang rindu di dalam hidupnya, Tuhan berkarya. Angkat tanganmu, jangan malu-malu saudara. Ini bukan bicara tentang kemampuan kita. Saya merasakan kerinduan Tuhan mengangkatmu. Ada beberapa orang yang seperti merasa di lembah. Benar-benar di tempat yang tidak berair. Kau sepertinya harusnya putus asa. Tapi kau memilih mencari Tuhan. Kau sepertinya stres. Kau kehilangan banyak uang. Kau ditipu ini, ditipu itu. Saya mau berkata, Tuhan sanggup mengangkatmu. Ku terhubung denganmu. Di hatimu, firman-Mu itulah yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Saudara, ini mungkin saya minta izin 10 menit. Terima kasih Pak. Saya akan mendoakan orang-orang yang khusus, yang sedang berada di lembah. Yang seperti yang kau ingin menyerah akan hidupmu. Apapun masalah, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apapun saudara. Masalah kesehatan saudara, penyakit saudara. Tapi khusus yang benar-benar orang yang dalam pergumulan berat, engkau sedang tidak kuat. Mari maju ke depan. Beberapa orang. Dan saya akan berdoa buat saudara. Sambil pujian dinaikkan. Saudara, mari maju ke depan. Saya hitung sampai 5. Jangan malu saudara. 1. Saya minta istri saya dan hamba Tuhan itu berdoa. Syikirapakasyana. Boleh ganti pujian yang biasa, silakan. Mari maju ke depan saudara. 2 sampai 5 berhenti saudara. Hanya yang benar-benar saudara sedang butuh kekuatan yang dari Tuhan. 3
kuneharataka. Saya akan mengimpartasi dan biar roh Tuhan, saya berdoa, dia bekerja, dia membangun, dia menolong, dia buat terobosan. 4, 5, mari sekono karapakasya. Bebaskanku, dia
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan akan pulihkan beberapa keluarga-keluarga. Tuhan akan mengangkatmu kembali. Boleh angkat tangan saudara. Saya rindu berdoa buat setiap keluarga. Uang bukan fondasi dalam keluargamu, tapi mengenal akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan mengangkatmu. Beberapa orang berkata, Tuhan aku ini nol. Tuhan izinkan kau nol supaya Tuhan menjadi Tuhan atas hidupmu. Dan dia akan membawa 10 kesempurnaan itu bagimu. Beberapa bisnis, pekerjaan sedang turun di bawah. Dan Tuhan akan memulihkan engkau. Tahun depan kau akan melihat sebuah bisnismu akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang kau taruh dalam mulut lidah bibir hamba, engkau menjadikannya itu. Kau memberkati setiap keluarga. Kau membangkitkan setiap keluarga. Kami yang berkata, Tuhan kami ingin mengutamakan Engkau. Kami ingin kuat, stabil. Tuhan bertumbuh, lurus di hadapan-Mu. Dan kami hanya mau bermegah kepada Tuhan. Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terakhir saya ingin berdoa. Saya merasa bahwa beberapa orang seperti ada yang baru datang dan seperti dia putus asa dan ingin bunuh diri. Dan beberapa orang, saya berdoa buat saudara, janganlah pernah putus asa. Angkat tanganmu. Setiap roh maut, roh bunuh diri, keputusasaan, intimidasi dari si jahat, keluar di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan pengharapan, iman, percaya. Sebab Tuhan dia berjanji, dia menempati. Setiap stres itu diangkat oleh Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, hiduplah dengan percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada beberapa pelayan yang kau merasa kok orang-orang bertemu dengan Tuhan, tapi kau sendiri punya pergumulan. Tuhan, mengapa? Dan Tuhan ingin berkata buat saudara, Dia Tuhan yang setia menepati janjinya. Dia berkarya atas hidupmu. Percaya saja. Di dalam nama Yesus, Tuhan kau memberkati setiap anak-anak. Pulihkan, bangun, dan jadikan dia saksimu bahwa Engkau Tuhan itu benar berkarya atas hidup anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.